Pemirsa, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Derajat Wibowo menuding usulan perubahan format debat muncul dari Tim Nasional Anies Gus Imin. Namun Timnas Amin mengaku heran karena dalam surat rekomendasi tetap mengusulkan debat cawapres. Apakah utak-atik aturan debat cawapres untuk melindungi kepentingan politik tertentu? Inilah Top Review. Debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 berbeda dibandingkan Pilpres tahun-tahun sebelumnya. KPU menyebutkan dalam 5 kali penyelenggaraannya debat Cawapres yang biasanya diadakan kali ini diubah mekanismenya menjadi debat Cawapres yang didampingi Capres. Adalah anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Derajat Wibowo menuding usulan format debat itu muncul dari Tim Nasional Anies Gus Imin. Padahal, dalam surat rekomendasi Timnas Amin 1 Desember lalu, tidak menunjukkan adanya format debat cawapres yang didampingi oleh capres masing-masing paslon. Juru bicara Tim Nasional Anies Mohaimin Said Didu mengaku heran dan menepis usulan peniadaan debat cawapres dari kubu 01. Saya pikir Timnas 01 akan tetap akan berpegang pada peraturan perundangan yang sudah ada. Dan di peraturan perundangan yang ada sangat jelas disebutkan bahwa 5 kali perdebatan itu 3 kali dengan debat presiden, calon presiden, dan 2 kali debat calon wakil presiden. Jadi saya pikir akan berpegang pada itu dan biasa saja mungkin adalah dinamika rapat, tapi saya yakin betul bahwa yang dipegang paling tinggi adalah tetap menginginkan ada 3 kali debat presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Jadi itu saya pikir mungkin dinamika rapat, saya nggak hadir rapatnya, tapi saya pikir ujungnya nanti, bukan ujungnya, sikap dari 01 adalah konsisten bahwa itu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Sekali lagi, 3 kali debat presiden dan 2 kali debat wakil presiden. Itu saya pikir clear dari 01. Sebaliknya, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran mengaku bahwa rapat bersama KPU yang lalu hanya membahas jumlah serta lokasi penyelenggaraan debat dan belum membahas format debat. Setahu kami, dari hasil FGD tanggal 29 November kemarin, baru diketok palu adalah usul untuk tanggal dan di mana. Itu yang baru disepakati bersama. Tapi soal format, nah ini nih, setahu kami itu belum ada kepastian keputusan dari KPU. Kita juga masih menanti. Tapi polemik yang beredar di masyarakat adalah bahwa format yang saat ini sedang diperbincangkan menguntungkan pasangan calon kami. Padahal kami selalu bilang statement kami di media adalah apapun formatnya kita siap. Saya baru ubak-ubak, saya udah dapat minute of meeting dari FGD kemarin. Yang kami sampaikan adalah nomenklatur memang debat, tapi sebetulnya sosialisasi. Karena ajang bagi paslon untuk menyampaikan gagasan. Karena 5 tahun lalu kita berdebat habis, apakah cukup waktu yang disediakan? Justru kami mempertanyakan bagaimana, apakah cukup debatnya? Apakah mungkin menyampaikan ide dalam waktu yang dibatasi? Jadi kami ingin menggarisbawahi ya, tidak ada pasangan nomor 2 meminta tidak ada debat. Saya mau konfirmasinya nih, tidak ada pasangan nomor 2 meminta tidak ada debat. Perbedaan signifikan pada skema debat paslon Pilpres 2024 mendatang dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 dan 2019 menimbulkan pertanyaan. Skema ini menguntungkan pihak tertentu. KPU harus menjelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan kesan melindungi kepentingan politik tertentu. Di antara sekian begitu banyak debat, yang paling banyak ditunggu itu soal siapa cawapres yang kira-kira dinilai punya kapasitas, punya kompetensi, punya rekam jejak yang cukup luar biasa. Karena asumsinya menurut saya cukup sederhana, karena cawapres itu bukanlah hanya sebatas pelengkap penderita. Cawapres itu bukan hanya ban serap. Cawapres itu bukan hanya berfungsi untuk kepentingan politik elektoral, tapi secara substantif, cawapres yang ikut bertanding dalam Pilpres adalah mereka yang menurut saya cukup penting, karena dia akan mendampingi presiden terpilih untuk mengurus begitu banyak jutaan manusia di negara ini ya untuk memajukan Indonesia beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu bagi saya KPU harus mampu menjelaskan ini kepada publik. Kenapa perdebatan secara spesifik soal cawapres itu ditiadakan berbeda dengan pilpres-pilpres sebelumnya 2019 dan 2014 ya. Karena bagi saya penting ya, karena
kita selama ini kan sering mendengar 01, 02, dan 03, mereka selalu bicara tentang Pilpres itu jangan hoax dan jangan fitnah, yaitu pentingnya adu gagasan. Ini momen yang paling penting mestinya ditangkap oleh KPU. Jangan sampai ada kesan, jangan sampai ada spekulasi, KPU itu hanya ingin melindungi kepentingan politik tertentu karena dinilai cawapresnya itu selama ini misalnya tidak mau tampil ke publik dan mau berdebat secara terbuka. Oleh karena itu, ini kan sebenarnya hal-hal teknis. KPU mestinya punya jubir, punya orang yang pasang badan, menjelaskan secara detail kenapa perdebatan persoalan cawapres itu secara spesifik ditiadakan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin mengatakan siap mengikuti apa saja kemauan dari Komisi Pemilihan Umum. Saya nurut aja apa pokoknya maunya KPU kita ikut. KPU model apa aja itu kewenangan KPU. Apakah ini ada calon yang paslon yang diuntungkan gitu dengan Saya nggak tahu lah, tanya KPU. Yang jelas saya pada posisi sama Mas Anies nunggu saja apapun yang menjadi keputusan KPU. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi dirinya hanya mengikuti aturan KPU. Menurutnya, apapun keputusan KPU tak dianggap menguntungkan pihak manapun. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih, Mas? Sama aja. Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Nggak menguntungkan. Sama aja. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berkelakar selalu siap melakukan lomba apapun jika sudah diputuskan oleh KPU. KPU meniadakan debat untuk Cawapres Pak Mahfud. Tanggapannya Pak Mahfud? Enggak apa-apa, itu urusan KPU. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba goreng martabak, setuju aja biar KPU. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut perubahan mekanisme debat Capres-Cawapres yang diubah KPU saat ini melanggar ketentuan dalam pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, perubahan mekanisme harus diikuti dengan perubahan undang-undang. KPU kan memang membuat peraturan KPU nomor 15 2023 tentang kampanye. Nah, di pasal 50-nya itu mereka agak tricky gitu ya, karena mereka bilang memang sama kayak undang-undang dulu, pertama-tama mereka bilang sama kayak undang-undang 5, terus ada untuk Cawapres. Tapi kemudian dibilang itu bisa diubah dengan berkoordinasi dengan DPR. Seakan-akan cari justifikasi bahwa kalau udah disetujui DPR maka bisa berubah formatnya. Nah itu yang salah, karena kalau melanggar undang-undang tetap nggak boleh. Walaupun DPR bilang oh nggak apa-apa. Karena kalau levelnya undang-undang harus diubah juga dengan undang-undang atau putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini gitu. Nah, yang saya dengar sebenarnya dua paslon lainnya belum setuju. KPU mengubah format debat Capres-Cawapres 2024 dengan menghadirkan pasangan Capres-Cawapres pada seluruh sesi debat sehingga tidak ada debat khusus antar Cawapres. KPU beralasan Capres dan Cawapres dihadirkan dalam seluruh sesi debat untuk menunjukkan pasangan Capres dan Cawapres merupakan teamwork yang nantinya akan bekerja bersama-sama. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.